nasihat kehidupan misteri. Dalam dunia pewayangan, kita kenal cerita Bharatayuddha, yaitu peperangan antara Pandawa dengan Kurawa di medan perang yang dinamakan Padang Kurusetra. Perang jihad antara kekuatan nafsu positif Pandawa 5 melawan nafsu negatif Kurawa dengan 100 pasukan di arena perang kalbu Padang Kurusetra. Ini merupakan peperangan yang maha berat dan merupakan sejatinya perang jihad fisabilillah atau perang di jalan kebenaran. Hakikat dari perang tersebut adalah merupakan pertarungan sengit antara nafsu positif melawan nafsu negatif. Bila mana nafsu positif memenangkan, niscaya kedamaian, ketentraman, kasih sayang akan diperolehnya. Sebaliknya, bila mana nafsu negatif yang unggul, maka muncullah keserakahan, ketamakan, kebencian, kehancuran, dan lain sebagainya. Terjadinya perang di Palestina merupakan salah satu bukti nafsu negatif memegang kendali. Salah satu cara untuk memenangkan pertarungan tersebut, tradisi budaya Jawa mengajarkan laku topo prihatin atau puasa guna memperoleh kemenangan dengan melalui tahapan seperti yang dikiaskan ke dalam nada, suara, atau bunyi instrumen gamelan Jawa. Kita mengenal di antara beberapa perangkat gamelan ada yang dinamakan kempul, kenong, dan bonang yang dapat menimbulkan bunyi neng, ning, nung, nang. Setelah mencapai tahapan nang yang artinya menang, kemenangan yang berupa anugerah, kenikmatan dalam segala bentuknya, serta meraih kehidupan sejati, kehidupan yang dapat memberi manfaat, rahmat untuk seluruh makhluk dan alam semesta. Wilujeng lan Rahayu Widodo menjadi idaman setiap insan manusia. Neng adalah syariatnya, ning adalah tarekatnya, nung adalah hakikatnya, nang adalah ma'rifatnya. Ujung dari 4 tahap tersebut adalah kodrat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diwi. Peperangan identik dengan kekerasan, namun dalam hakikat Bharatayuddha, arti perang di sini akan tetap berhubungan dengan makna kematian, karena arti kematian tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses peperangan. Bharatayuddha yang mempunyai maksud dan makna yaitu sakratul maut. Kurawa masuk ke dalam Pandawa, dan wilayah sebenarnya adalah badan dan sukma, dan inilah yang menyebabkan kesempurnaan harus diusahakan. Badan dan sukma, keluar masuknya nafas, lebur luluh masuk ke dalam bandarullah. Suyudono beserta seluruh bala tentara mati. Kemudian Sang Harjuno masuk ke negeri Ngastina berperang sebagai raja, namun sebenarnya Raden Pamati hanya sebagai pelindung. Sesungguhnya yang menjadi raja adalah Prabu Parikesit yang abadi selamanya di negeri Ngastina. Adapun maksud Parikesit adalah seluruh nafas yang tanpa henti menjadi sukmono. Kesempurnaan badan dan sukma identik dengan kesempurnaan keluar masuknya nafas, karena nafas adalah titik hubung penting antara diri dengan tubuh, dan pengaturan nafas dapat membersihkan urat-urat syaraf dan memberikan daya kekuatan pada pusat tubuh yang halus. Pada pengaturan nafas berhasil, maka seseorang akan tenggelam akan tujuannya, yaitu Tuhan. Harjuna sebagai lambang pengetahuan yang benar mengantarkan kesadaran diri berubah pada kesadaran akan Tuhan dalam nuansa keabadian yang disebut suksmono, dan ini menjadi syarat kemunculan insan kamil, karena merupakan tujuan dari manusia dalam pendekatannya pada Tuhan. Kisah Bharatayuddha mungkin tidak asing di telinga kita, namun adakah pelajaran yang kiranya dapat kita ambil dari peristiwa yang melegenda tersebut? Mahakarya itu begitu luar biasa dan pakem-pakem ceritanya ada dalam pementasan wayang kulit. Bharatayuddha tidak saja diyakini sebagai perang antara kebajikan melawan kemungkaran, Pandawa dari keluarga Pandu perlambang kebajikan, dan Kurawa sebagai perlambang kejahatan di muka bumi. Intisari cerita juga penuh gambaran makna bahwa sejatinya perang, saling membunuh dan membenci hanyalah mencelakai saudara sendiri sesama makhluk ciptaannya.
Pada akhirnya, kebajikan pun yang akhirnya menuai kemenangan sejati, yaitu kemenangan bukan untuk menindas maupun menghina, tetapi kemenangan yang benar-benar menyadarkan untuk selalu berani dalam berbuat kebaikan. Perang Bharatayuddha juga mencerminkan ketetapan nasib dan kodrat sudah ditentukan sedari masa lalu, baik yang secara eksplisit ditorehkan dalam kitab Soro maupun yang secara implisit hanya akan diketahui pada detik-detik berlangsungnya perang Bharatayuddha di medan perang Padang Kurusetra. Dikisahkan Prabu Krishna sebagai penasihat keluarga Pandawa berusaha melihat kitab Soro untuk mengetahui nasib Pandawa dalam Bharatayuddha. Prabu Krishna melakukan meditasi untuk menembus kayangan Suraloyo, tempat bersemayam para dewa, untuk melihat isi kitab Soro. Tujuan terbesarnya ingin membawa kitab Soro, tetapi ia juga menyimpan misi lain untuk sedikit mengubah jalan cerita dalam kitab. Ia berubah menjadi kumbang dan menumpahkan tinta ketika Bathara Narada akan menuliskan nasib Antaraja dan Baladewa. Dalam beberapa versi diceritakan gelagat Krishna di kayangan tercium yang mengaku sebagai Sukma Wicoro sehingga hampir mendapat hukuman. Kitab itu berisi nama-nama satria dalam kubu Kurawa dan Pandhawa yang gugur di medan perang. Dengan pengetahuan itu, Prabu Krishna sebagai penasihat Pandawa akan lebih mudah mengatur siasat perang. Setelah berhasil membawa kitab Soro, Prabu Krishna sebenarnya sudah berusaha mengajak pihak Kurawa untuk membatalkan Bharatayuddha. Tetapi itu semua juga tidak berhasil karena semua juga sudah tertulis dalam kitab Soro. Perang tetap akan terjadi. Kemenangan juga sudah dipastikan dari pihak Pandhawa. Kemenangan sudah didapatkan, tetapi kodrat dan nasib harus tetap dijalani untuk menuju kemenangan tersebut. Dalam kehidupan kita ini, ada kiranya perlu menyadari bahwa kodrat kita termasuk nasib sejatinya juga sudah dituliskan sebelum manusia memiliki jasmani hadir di rahim ibundanya. Diri manusia sebelumnya telah bersumpah dan bersaksi sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, dan kami bersaksi, tepatnya di Baitul Ma'mur, rumah sebagai tempat keinginan manusia bersumpah untuk setuju menjadi wakil Allah di muka bumi. Baitul Ma'mur juga digunakan sang diri teken kontrak tentang kehidupan yang akan dialami di dunia ini. Mereka menyadari semua yang akan diembannya. Kontrak hidup sengsara, ada pula kontrak menjalani hidup bahagia. Semua disetujui saja karena belum ada beban jasmani maupun hawa nafsu yang mempengaruhi. Perlu disadari, teken kontrak ini merupakan perjalanan kehidupan kita yang panjang. Perjalanan dengan mengemban tugas kita ini nantinya juga kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini asal usulnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Di bumi kita menggunakan pakaian raga jasmani yang juga sudah ditentukan untuk bisa menjalani kehidupan sebaik-baiknya, sengsara ataupun bahagia jika tetap senantiasa mengingat Tuhan. Menjalani semua ini lebih tenang. Orang Jawa bilang, manungsa iku mung sak derma nglakoni. Seperti Pandawa dan Kurawa, mereka harus menjalani Bharatayuddha di Padang Kurusetra, ibarat perang kita di dunia untuk selalu berbuat baik dalam kondisi apapun. Selain itu ada kutipan, urip ki ming mampir ngombe. Maka di bumi ini kita sedang mencari bekal untuk kehidupan berikutnya yang kekal. Di mana itu surga atau neraka? Bukan di sana tempat yang kekal, karena tidak mungkin ada yang melebihi kekalnya Sang Pencipta. Kehidupan kekal tentu saja yang wa inna ilaihi roji'un. Perkara surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Dalam mencari bekal, haruslah menjalani kodrat dengan sebaik-baiknya. Bukannya nasib kita bisa berubah? Sangat bisa kalau kita sudah menjalani kehidupan ini dengan baik, usaha maksimal dan mencari ridho Allah. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentu masalah perubahan itu mudah bagi Allah kalau kita sudah beribadah dan memohon pertolongan hanya pada Allah. Dan dengan segala kun fayakun, semua kehendaknya terwujud seketika. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum segala sesuatu itu pun terjadi.
Bukankah Allah Maha Mengetahui? Tugas kita sederhana. Kita dahulu membuat rancangannya, karena kita sendiri yang tekan kontrak berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat. Maka kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak berlarut sedih apabila tidak berhasil dalam mengejar cita-cita, mengalami kegagalan atau merasa sengsara, dan sebaliknya untuk tidak terlalu gembira menerima kebahagiaan. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Sudah semakin jelas termasuk dalam terjemahan ayat di atas, ada kalimat bahwa telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Kalimatnya bukan berbunyi sebelum aku menciptakannya. Kata aku tentu hanya menunjuk kepada Tuhan, tetapi ayat ini dalam bentuk kami. Jadi jelas Allah melibatkan ciptaan-ciptaan lainnya agar yang tercatat itu terwujud dan sebelumnya sudah tercatat berdasarkan kesepakatan bersama. Ada orang yang mendapat bencana atau musibah dan ada yang beruntung, tetapi kita semua juga harus mengerti petunjuk Allah ditegaskan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar kesanggupannya. Sekarang ini ia hanya mendapatkan imbalan dari apa yang pernah ia usahakan dan mendapatkan siksaan dari kejahatan yang telah dilakukannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kami tiada membebani seseorang kecuali sebatas kesanggupannya, dan pada sisi kami ada kitab yang berbicara tentang kebenaran dan mereka tidak didolimi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 62. Semuanya semakin jelas, tidak ada yang dirugikan. Kita saat ini sedang menjalankan hasil dari kontrak itu sendiri. Kita sekarang juga diberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan untuk bekal masa depan kita. Banyak yang terkadang tidak sadar telah mengkambing hitamkan Tuhan. Kalau hal itu baik, tentu tidak masalah karena memang Tuhan kita maha segala kebaikan dan wajib bagi kita untuk selalu bersyukur. Kalau jelek, jangan menyalahkan Tuhan, seharusnya begitu. Sering tanpa kita sadari menganggap datangnya musibah, bencana, dan ujian dari Tuhan. Tuhan disalah-salahkan. Untung Tuhan kita maha pengasih, penyayang, lagi pengampun, sehingga kita tetap bisa hidup dengan kasih dan lindungannya. Kembali ke apa yang dikisahkan dalam Bharatayuddha. Prabu Krishna sangat berkeinginan mengetahui isi kitab-kitab Sora. Namun dari sana kita dapat belajar bahwa manusia tak perlu tahu apa yang telah kita tuliskan di masa yang lalu. Cukup melakoni hidup ini dengan usaha yang baik dan maksimal. Apabila ingin mengingat, kembalilah kepada kitab suci Al-Quran. Al-Quran dan hadis memberikan pegangan hidup kita di dunia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal lain yang perlu kita ingat, cobaan musibah berupa bencana atau hal lain yang berupa kerusakan, kehancuran tentu bukan dari Tuhan, karena sudah jelas Tuhan tidak mungkin merusak atau bersifat tidak baik. Hanya saja itu merupakan ketetapan-ketetapan Allah apabila ada ketidakadilan dan suatu ketimpangan. Bukankah Allah Tuhanmu memiliki 99 nama Asmaul Husna dan kesemuanya nama-nama yang paling baik? Mengenai pernyataan yang sering kita dengar bahwa Tuhan sedang menguji kita, sebenarnya bila kita menyadari keagungan Tuhan, tidak dengan ujian pun Tuhan sudah lebih tahu sampai sebatas mana kemampuan ciptaannya. Bharatayuddha dalam pewayangan apabila kita pahami tentu juga berhubungan dengan petuah-petuah. Dahulu wali, khususnya Sunan Kalijogo, menggunakan media wayang untuk berdakwah. Tujuannya menyesuaikan dengan budaya juga karena wayang memang cara penyampaian yang tepat bagi penduduk di Jawa. Hakikat kehidupan diajarkan agar kita dapat selalu sadar dalam menjalani kehidupan ini. Dengan kesadaran tentu manusia akan selalu eling lan waspada. Ada nasihat orang Jawa berbunyi, trimo mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajri. Langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugeng jenem. Artinya menerima dengan tawakal, tiada pamrih, jauh dari takut. Abadi tiada duka, tiada suka, tenang memusat, nama pun selamat.
Ini merupakan ajaran dari Raden Mas Sosrokartono yang populer di Jawa. Trimo mawi pasrah bermakna menerima apa saja dengan pasrah dan tawakal. Untuk menghilangkan rasa takut dan was-was, orang diminta untuk ikhlas tanpa pamrih apapun. Langgeng tan ono susah, tan ono senang dapat diartikan sudah mencapai ketenangan batin yang abadi tanpa banyak dipengaruhi rasa senang maupun susah. Kesenangan maupun kesusahan ditekan sekecil mungkin sehingga tidak berpengaruh terhadap kehidupan. Anteng manteng, sugeng jeneng mengarah pada kehidupan yang tenang, mampu mengusahkan perhatian pada kebutuhan dengan baik, jauh dari pengaruh nafsu duniawi yang berlebihan, sehingga orang memiliki ketentraman hidup, bisa bertahan terhadap godaan yang datang setiap waktu, serta tetap bekerja dengan baik dalam keadaan apapun. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak. Mugi rahayu saku dumadi.